Pak Haji Toha hanya dengan nasi uduk bisa sugih kaya raya. Pak Haji Soni Son Haji hanya jualan bakso bisa kaya raya. Pak Haji Dasril Sultan Bagindo sekolah SD aja nggak tamat, dulu jualan obralan, bangkrut pula, sekarang menjadi orang terkaya nomor 5 di Provinsi Lampung. Karena memang itu bagian. Ada orang yang kerja keras, peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nggak kaya-kaya juga. Al-Quran nggak mengatakan miskin. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Kemudian Allah menciptakan kaya dan cukup. Karena masalah hidup manusia bukan tidak kaya, masalah hidup manusia tidak cukup. Berikut ceramah selengkapnya untuk season yang pertama. Kita diundang pertama dalam rangka bersyukur oleh Pak Haji Toha. Saya hendak ingatkan di awal, arba'un minas sa'adah, ada 4 indikator kebahagiaan di dunia. Saya nyebutnya dunia karena belum tentu di akhirat, tapi harapannya dunia sampai akhirat. Allahumma amin. 4 indikator itu, pertama, al-mar'atu sholihah, punya istri yang sholihah. Makanya Pak Haji Toha jangan sendiri terus, karena orang kalau punya istri sholihah dia bahagia. Yang kedua, wal maskanul wasi', punya rumah yang lapang. Ini luar biasa ini Pak, lapang banget. Ini lapangan futsal ini ya, bisa jadi buat lapangan futsal ini, atau soccer ya, bulu tangkis juga bisa ini. Wal maskanul wasi', punya rumah yang lapang. Walaupun saya menyampaikannya lapang bukan lebar, karena yang lebar belum tentu terasa lapang. Selanjutnya yang ketiga, wal jarus soleh, kata Nabi, punya tetangga yang soleh, tetangga yang baik-baik. Kita beruntung tinggal di Sukajawa ini, tetangganya baik semua. Di Sukajawa ini lengkap, majelis di mana-mana ada. Jadi banyak ustadz, banyak santri. Kalau kita mau tahlilan nggak ngebon kemana-mana, udah cukup dari Sukajawa saja, penuh rumah kita, punya tetangga yang baik. Kemudian yang keempat kata Nabi, wal markabul hani, punya kendaraan yang nyaman, punya Pajero, punya Fortuner, punya Innova. Kalau nggak punya Innova, Avanza. Kalau nggak punya Avanza, Agya. Nggak punya Agya, motor. Nggak punya motor, sepeda. Nggak punya sepeda, yang penting duit sikil. Nggak rematik, nggak prostat, nggak asam urat. Yang jelas begini Bapak Ibu, ukuran kaya itu bukan harta. Betul nggak kira-kira? Laisal ghina an kasratil arad, bukanlah kaya itu karena banyak perbendaharaan. Walakinnal ghina ghinan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Bukan kaya yang membuat Anda bahagia, kata orang bijak, tapi rasa bahagia yang menjadikan Anda kaya. Bukan kaya yang membuat Anda bersyukur, tapi bersyukurlah yang menjadikan Anda semua kaya.
Maka ukuran kaya bukan harta, tapi ukuran kaya adalah rasa. Mudah-mudahan kita benar-benar dikayakan. Allahumma amin. Pak Haji Toha hanya dengan nasi uduk bisa sugih kaya raya. Pak Haji Son Haji hanya jualan bakso bisa kaya raya. Pak Haji Dasril Sultan Bagindo sekolah SD aja nggak tamat. Dulu jualan obralan, bangkrut pula. Sekarang menjadi orang terkaya nomor 5 di Provinsi Lampung. Karena memang itu bagian. Ada orang yang kerja keras, peras keringat, banting tulang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Nggak kaya-kaya juga. Coba bapak-bapak lihat yang jadi Pak Ogah di jalan raya itu, Pak. Tukang mengkolin mobil, mending tukang parkir. Kita parkir di Indomaret, di Alfamaret. Waktu parkir, tukang parkir nggak nongol. Maaf kalau ada tukang parkir ya. Begitu pulang prit, disemprit kita. Mau nggak mau Pak, nyari-nyari duit 2.000 itu, mau nggak mau itu. Karena kalau 5.000 nggak dipulangin, nggak ada susuknya. Maka 2.000, mending tukang parkir. Tapi kalau Pak Ogah, orang ada duit ngasih, ada duit juga kalau nggak demen yang nggak ngasih. 1 mobil lewat nggak ngasih, 2 mobil lewat nggak ngasih, mobil kelima ngasih 1.000. Pak Ogah itu hujan kehujanan, panas kepanasan, selip dikit ditabrak mobil, diserempet pusau, taruhannya nyawa, tapi segitu yang dia dapatkan. Makanya harta itu pemberian titipan dari Allah, tinggal syukurnya kita saja. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran surah An-Najm, wa annahu huwa adhaka wa abka, sesungguhnya dialah Allah yang menciptakan tawa dan tangis. Adhaka wa abka, tawa dan tangis. Makanya tawa selalu mendahului tangisan. Maka kata orang tua, jangan terlalu banyak tertawa, karena ujungnya pasti tangisan. Jangan terlalu senang hidup ini, ujungnya pasti kesedihan. Karena itu kawanan, temenan itu. Wa annahu huwa amata wa ahya, dan Allah yang menciptakan mati dan hidup. Ingat Bapak Ibu, mati duluan baru hidup, bukan hidup baru mati. Kita ini mati, belum berwujud apa-apa. Fa ahyakum, lalu dihidupkan. Tsumma yumitukum, lalu dimatikan lagi. Tsumma yuhyikum, lalu dihidupkan lagi. Jadi awal kehidupan adalah kematian, akhir kehidupan adalah hidup itu sendiri. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha, dan Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Makanya kalau lanang karo lanang, wadon karo wadon, salah Pak, enggak ngapas, itu melanggar kodrat. Jeruk makan jeruk, salah itu. Manusia itu diciptakan berpasang-pasangan, ada laki ada perempuan dan dipasangkan. Kemudian yang berikutnya, loncat 2 ayat berikutnya, wa annahu huwa aghna wa aqna. Ini ayatnya keren banget. Allah menciptakan tawa dan tangis. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan mati dan hidup. Allah menciptakan kaya dan bukan miskin. Al-Quran enggak mengatakan miskin. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Kemudian Allah menciptakan kaya dan cukup. Karena masalah hidup manusia bukan tidak kaya,
masalah hidup manusia tidak cukup. Mudah-mudahan kita semua dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Cuman boleh jadi orang kaya walaupun ada keterangan Nabi Mi'raj. Ketika Mi'raj kata Nabi, at-tala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Aku kunjung ke surga, diajak kunjung ke surga, dan aku lihat ternyata sebagian besar penghuni surga itu orang fakir. Jadi bapak-bapak yang orang fakir, yang tukang parkir, itu masuk surganya duluan. Karena kata Nabi, yang paling banyak ngisi surga orang miskin, yang kaya belakangan. Cuman yang sudah terlanjur kaya jangan bersedih. Bapak ibu yang sudah terlanjur kaya nggak usah nangis. Hartanya kumpulin, kasih ke saya, biar saya ngegantiin, nggak apa-apa. Enak aja kata bapak-bapak. Saya kasih rumusnya, tapi la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa orang bertakwa itu kaya. Orang bertakwa kaya, bagus. Kiai kaya, bagus. Kiai harus kaya, Pak, biar bisa santrinya banyak, bisa menyekolahkan santrinya, bisa bikin pinter santri-santrinya. Kiai kaya, bagus. Ustadz kaya, bagus. Orang soleh kaya, bagus. Karena orang bertakwa kaya, masjid dibangun, itu orang kaya yang bertakwa. Pesantren dibantu, majelis-majelis pengajian lancar rezekinya. Karena apa? Orang bertakwanya kaya. Hanya saja as-sihhatu liman ittaqa khairum minal ghina. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya. Setuju nggak kira-kira? Ya, Pak, guna kaya, Pak, kalau nggak sehat. Rumah bertingkat 4, mobilnya 4, istrinya 1 aja ya. Banyak amat 4. Cuman penyakitan, kolam renang cukup, makan nasi takut, makan uduk takut sama santan, ikan asin takut, daging kambing takut, sambal pedes takut. Ketiban makannya tiwul. Zaman dulu yang makan tiwul orang gak kebeli beras. Zaman sekarang coba datang ke rumah makan yang ada menu tiwul, orang sugih semua yang makan tiwul. Di samping rumah orang kaya ada orang miskin, rumahnya gedek geribik, lantainya tanah, atapnya bocor, tapi sekali makan 3 piring. Sayur nangka santan kental, sambal terasi mentah pedas, lauknya ikan asin panjang sepiring, lalapnya triple, pete, jengkol, jaling. Kalau kata orang kampung saya, petai, jehing, kabau. Makan bersibah keringat, duduk di teras, ngudut di samsu. Mantap, sehat lebih baik daripada kaya. Mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan dan selalu dikayakan. Allahumma amin. 1. Yang kedua sekarang,